Pemirsa, hingga Selasa malam ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir mencapai 1,5 meter. Ya, meski berangsur surut, pemirsa, 17 desa di 6 kecamatan masih juga terdampak. Memasuki hari ketiga, banjir setinggi 1,5 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada Selasa malam, data menunjukkan banjir yang sebelumnya merendam 12 kecamatan di 29 desa kini berangsur surut. Saat ini tercatat tinggal 6 kecamatan dengan 17 desa yang masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek, Desa Karangligar dengan ketinggian air masih mencapai hingga 1,5 meter. Di dusun ini, 667 rumah terendam dan 2.562 jiwa masih mengungsi. Distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar terus dilakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir kembali merendam permukiman warga di Kampung Kampek, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya rumah warga, pemirsa, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Ya, angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris jatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng diberikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya. Aduh, Pak, selamat ratu berdarah pura deket. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Pemirsa, suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy dikabarkan mengalami kecelakaan parah saat bermain ski di Colorado, Amerika Serikat. Saat ini kondisinya kritis di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado. Melalui Instagram pribadinya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wamen Dikti-Saintek Stella Christy mengunggah foto suaminya yang tengah terbaring di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado, Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi yang dibagikan Sekretariat Wamen Dikti-Saintek, suami Stella, Bartolomei Cech atau Bartek, disebut mengalami cedera kritis akibat patah tulang belakang serta cedera toraks dan pecah pembuluh darah aorta. Selain itu, Bartek juga menderita sejumlah patah tulang di area wajah dan lengan. Bartek disebut telah menjalani 2 operasi besar. Stella sendiri sudah berada di Amerika Serikat setelah 40 jam menempuh perjalanan dari Jakarta ke Amerika Serikat. Stella menyebut suaminya mengalami kecelakaan saat bermain ski di Aspen, Colorado. Pemirsa, penanganan pasca bencana di Sumatera Utara, personel Brimopolda Sumatera Utara gelar kegiatan trauma healing dan juga edukasi kebencanaan di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin kemarin.
Atas arahan dan Sat Brimo Polda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, trauma healing diberikan kepada para siswa di TK Ambahuta Godang, PAUD Bunda Lestari, serta SD Negeri 100714 Garoga. Materi yang disampaikan melalui permainan edukatif, dialog ringan, dan interaksi langsung yang disesuaikan dengan usia anak. Kegiatan ini digelar guna membantu anak-anak kembali merasa aman, ceria, serta memperoleh pengetahuan awal terkait penyelamatan diri saat menghadapi banjir. Melalui kegiatan trauma healing dan edukasi tersebut, Brimopolda Sumut menegaskan komitmennya berperan aktif dalam pemulihan mental dan pembentukan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Presiden Prabowo resmi cabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Percepatan audit dilakukan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi, di antaranya banjir dan juga longsor di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Izin perusahaan itu dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH pada Senin yang dilakukan secara daring dari London, Inggris. Hasil rapat kemudian disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden Jakarta pada Selasa malam. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.10.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pemirsa, sebuah pabrik tahu ludes terbakar di Jalan Masjid Darul Falah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 14 unit damkar dan 70 personil ke lokasi. 7 motor milik karyawan turut terbakar. Dugaan sementara api berasal dari tungku kayu bakar pengolahan tahu. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.